فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir tentang permasalahan apa ya? Ziyadatul thiqah. Nah, bagaimana kesimpulan sementara pembahasan tersebut? Permasalahannya kita melihat qarinah-qarinah yang ada, karena tidak bisa kita langsung mengatakan ziyadah thiqah itu maqbulah secara mutlak atau mardudah secara mutlak. Tetapi melihat perawi yang menambahkan. Kalau yang menambahkan itu lebih thiqah daripada yang tidak menambahkan, dalam keadaan yang ditambah yang menambahkan tersebut juga jumlahnya tidak jauh berbeda dengan yang tidak menambahkan, ini bisa diterima. Tapi kalau ternyata yang menambahkan itu jumlahnya lebih sedikit, juga yang tidak menambahkan lebih kuat kethiqahannya, maka qarinah menunjukkan tertolaknya tambahan tersebut. Baik. Jadi ada dua hal yang menjadi qarinah ikhwanifillah dilihat apa? Hifdz, itu kethiqahan perawi, juga apa? Jumlah. Jumlah antara yang menambahkan dan yang tidak menambahkan. Taib dari sisi kemungkinan dan seterusnya. Taib. Kemudian terakhir kemarin ikhwanifillah, mana yang dikuatkan? Antara kasrah atau hifdz. Taib, ketika berbenturan, satunya dari sisi hifdz memang lebih kuat, cuman jumlahnya kok sedikit. Di sini terjadi khilaf di kalangan ulama ahli hadis dalam penerapannya. Dalam penerapannya. Taib. Kita lanjutkan. Wa hukiya 'anil Bukhari annahu qala az-ziyadatu min ats-thiqati maqbulah. Dan dihikayatkan dari Imam Bukhari bahwasanya ziyadah dari seorang yang thiqah itu maqbul. Thiqah itu maqbul. Qala aslul hikayati fi haditsin bi'ainihi wa huwa hadits la nikaha illa biwali. Asnadahu al-Baihaqi fi sunanihi. Faqala akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh. Qala haddatsani Muhammad ibn Salih ibn Hani. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Mundhir. Qala sami'tu Aba Ishaq Ibrahim ibn Muhammad ibn Yahya yaqul sami'tu Muhammad ibn Harun al-Miski yaqulu sami'tu Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wa su'ila an hadits Israil an Abi Ishaq an Abi Burdah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwali. Faqala az-ziyadatu min ats-thiqati maqbulah wa Israil ibn Yunus thiqatun wa in kana Syu'bah wa Thawri arsalah fa inna dzalika la yadurrul haditha.
Nah, ini asal muasal pernyataan Imam Bukhari Khanifillah az-ziyadah min ats-thiqati maqbulah. Tayyib. Tapi kalau kita perhatikan konteks Imam Bukhari rahimahullahu taala berhubungan dengan hadis apa? Riwayat Israil ini tentang hadis la nikaha illa biwali. Qala Ibnu Hajjar fi Nukat, lakinnal istidlala bi anna al-hukma lil wasili da'iman 'ala al-umumi min sani' al-Bukhari fi hadzal hadits al-khas laisa bimustaqim. Kenapa? Li'anna al-Bukhari lam yahkum fihi bil ittisal min ajli kaunil wasli ziyadah. Wa inna ma hakama lahu bil ittisal li ma'anin ukhra rajjahat indahu hukmal rajjahat indahu hukmal mausul. Ibnu Hajar al-Khanifillah mengatakan berdalil bahwasanya hukum itu bagi yang menyambung, yaitu yang menambahkan berarti. Ini selama-lamanya secara umum dari perbuatan Imam Bukhari dalam hadis ini yang khusus tidak benar. Dalam artian Imam Bukhari Khanifillah mengatakan az-ziyadatu min ats-thiqati maqbulah, ya berhubungan dengan hadis tersebut. Tidak kemudian dipukul rata bahwasanya Bukhari menyatakan kalau seorang thiqah menambahkan berarti semuanya diterima. Ini tidak. Karena Bukhari tidak menghukumi pada hadis tersebut dengan ittisal hanya karena apa? Hanya karena tambahan wasal. Karena sebagiannya khilafnya dalam hadis ini apa? Syu'bah dan Tsauri meriwayatkan secara mursal. Taib. Kemudian Israil bin Yunus meriwayatkan secara mausul. Imam Bukhari kemudian mengatakan hadisnya mausul, menerima tambahan tersebut. Taib. Tapi bukan karena apa? Bukan karena semata-mata tambahan dari Israil. Taib. Hanya saja Imam Bukhari menghukumi hadis tersebut muttasil karena makna yang lain yang menguatkan hukum mausul. Minha di antaranya. Minha ana Yunus bin Abi Ishaq wa ibnaihi Israil wa Isa rawahu an Abi Ishaq mausulan. Wa syakka anna al-rajul akhas bihi min ghairihim. Lihat. Ini sisi yang lain yang menguatkan. Karena Abu Yunus bin Abi Ishaq dan kedua anaknya Israil dan Isa, mereka meriwayatkan dari Abi Ishaq secara mausul. Dan tidak syak yang namanya keluarga seseorang tentunya apa? Lebih khusus, lebih banyak mendengar dari yang lain, ya tidak. Karena ini riwayat keluarga, tentunya mereka ada sisi kekuatan lebih. Wa wafaqahum ala dzalika Abu Awanah wa Syarik an-Nakhai wa Zuhair ibnu Muawiyah wa tamam al-ashrah min ashabi Abi Ishaq. Ma ikhtilafi majalisihim fil akhdhi anhu wa sama'ihim iyyahu min lafzi. Jadi bukan hanya Israil bin Yunus saja yang meriwayatkan mausul, tapi sederetan. Tayyib, murid-murid Abi Ishaq yang lain mencapai 10 orang. Tayyib. Wa amma riwayatu man arsalahu wa huma Syu'bah wa Sufyan fa innama akhadhahu an Abi Ishaq fi majlisin wahid. Ini. Juga yang 10 orang tadi Khanifillah, mereka mengambil dari Abi Ishaq secara mausul dari majelis yang berbeda-beda. Sedangkan Syu'bah dan Sufyan hanya mengambil dari satu majelis. Faqad rawahu Tirmidzi qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu Sufyan ats-Tsauri yas'alu Aba Ishaq asami'ta Aba Burdah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwali faqala na'am. Fasyu'bah wa Sufyan innama akhadahu ma'an fi majlisin wahid aradhan kama tara. Perhatikan. Jadi Syu'bah dan Sufyan hanyalah keduanya mengambil hadis tersebut di majelis satu
ya di satu majelis saja itu pun apa? Ardon. Dalam artian mereka yang memaparkan, bukan Abu Ishaq yang membacakan. Abu Ishaq cuma mengatakan na'am, iya. Wala yakhfa rujhanu ma akhadha min lafdil muhaddits fi majalis muta'addidah ala ma ukhidha. Wala yakhfa rujhanu ma ukhidha min lafdil muhaddits fi majalis muta'addidah ala ma ukhidha anhu ardan fi mahallin wahid. Sehingga bukan merupakan perkara yang tersembunyi dikuatkannya apa yang diambil dari lafaz seorang muhaddits dalam majelis-majelis yang berbeda-beda, majelis yang banyak, atas sesuatu yang diambil dari seorang muhaddits secara arad, itu pun pada satu tempat saja. Ini yang menjadikan Imam Bukhari menguatkan riwayat mausul. Hadza idza qulna hifdzu Sufyan wa Syu'bah fi muqabil adadil akharin ma anna Syafi'i yaqul al-adadul katsiru aula bil hifdzi min al-wahid. Ini apabila kita katakan hafalan Sufyan dan Syu'bah itu itu dibenturkan dengan jumlah yang banyak. Dalam artian kita kuatkan hafalan Sufyan dan Syu'bah dengan melawan jumlah yang banyak itu. Bersama dengan ini Imam Syafi'i mengatakan jumlah yang banyak itu lebih utama untuk hafal, ya, lebih kuat hafalannya daripada satu orang. Fatabayya anna tarjih al-Bukhari liwasri hadzal hadits ala irsalihi lam yakun li mujarradi anna al-wasila ma'ahu ziyadatun laysat ma'al mursil bal bima yadhharu min qara'init tarjih. Maka jelas tarjih Imam Bukhari untuk menyambung hadis ini untuk menyambung hadis ini daripada irsalnya. Lam yakun li mujarradi annal wasila ma'ahu ziyadah. Bukan hanya sekedar bahwasanya seorang yang meriwayatkan secara mausul dikarenakan dia itu memiliki tambahan yang tidak ada pada mursil. Tapi menguatkan al-Hanifillah bima yadhharu min qara'init tarjih, disebabkan apa-apa yang nampak dari qarinah-qarinah yang menunjukkan pentarjihan riwayat tersebut, sehingga riwayat tadi dikuatkan. Qarinahnya banyak untuk hadis la nikaha illa biwali. Qala Ibnu Rajab fi syarhi ila Tirmidzi. Sebelumnya wa yazidu dzalika dhuhuran taqdimuhu al-irsala fi mawadhi' akhar. Menurut saya mengatakan wa hadhihi hikayatu in sahhat fa inna ma muraduhu ziyadah fi hadzal hadits. Ini lebih tepat dalam memahami. Jika hikayat ini benar, maka yang dimaksud Imam Bukhari adalah tambahan pada hadits ini. Wa illa man ta'ammala kitab tarikh al-Bukhari tabayyana lahu qad'an annahu lam yakun yara anna ziyadata kulli thiqatin fil isnadi maqbulah. Jika tidak demikian, siapa saja yang memperhatikan kitab tarikh Bukhari, maka akan jelas baginya dengan pasti bahwasanya dia tidaklah berpandangan bahwasanya ziyadah setiap thiqah itu diterima. Bahkan Daruqutni yadhkuru fi ba'dil mawadhi'i anna ziyadatan min athiqati maqbulah thumma yaruddu fi aktsaril mawadhi' ziyadatin katsiratin min athiqati. Demikian Imam Daruqutni juga Hanifillah. Beliau menyebutkan pada sebagian tempat bahwasanya ziyadah dari seorang thiqah maqbulah. Tapi kemudian di tempat-tempat yang lain yang lebih banyak menolak tambahan-tambahan yang banyak dari perawi thiqah. Wa yurajjihul irsala 'ala al-isnad, dan beliau menguatkan riwayat mursal daripada yang musnad. Fadalla 'ala anna muradahum ziyadatu thiqati fi tilkal mawadhi'il khassah wa hiya idza kana thiqatu mubarrazan fil hifdzi.
Maka ini menunjukkan bahwasanya dimaksud oleh mereka Imam Bukhari, Daruqutni dan yang lainnya mengatakan pada suatu tempat ziyadah thiqah maqbulah. Ini maksudnya apa? Ziyadah thiqah pada tempat tersebut secara khusus. Naam. Tayyib. Yaitu apabila thiqah ini mubarrizan fil hifdzi, lebih ke depan, lebih terdepan dari sisi apa? Hafalannya. Naam, dari sisi hafalannya. وبهذا يعلم أن الراجح في مسألة تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف ونحو ذلك مما سيأتي في باب زيادة الثقة أنه لا يحكم فيها بحكم كلي. Ini intinya. Oleh karena itulah diketahui bahwasanya yang rajih pada permasalahan ta'arud, yaitu pertentangan antara riwayat yang mausul dan mursal. Nah, yang menambahkan berarti yang meriwayatkan secara apa, Umar? Kalau ada khilaf, ini satunya meriwayatkan secara mursal, satunya meriwayatkan secara mausul. Berarti yang menambahkan yang mana? Riwayat yang mana? Mausul. Karena mausul berarti apa? Menambahkan seorang perawi yang dijatuhkan pada apa? Riwayat mursal. Kemudian kalau ada perbedaan antara marfu' dan mauquf. Nah, sebagaimana yang akan datang pembahasan dalam bab ziyadatul thiqah, maka tidak dihukumi dengan hukum secara menyeluruh. Walaysa laha dhabitun muttarid. Tidak ada pada permasalahan tersebut dhabit yang muttarid, yang bisa dipukul rata. Dalam artian disamaratakan itu tidak bisa. Tapi wa innama bil murajjihati wal qara'in. Nah, hanyalah dalam masalah ini dengan murajjihan dan qara'in. Tayyib, melihat sisi yang apa? Yang bisa menguatkan dan qarinah-qarinah bisa menguatkan. Tayyib, ka'an yakuna zaidu mubarizan fil hifdzi wan dhabti. Seperti apa? Seorang yang menambahkan itu mubarriz. Nah, mubarriz itu seorang yang apa? Yang dikenal terdepan dari sisi hafalan dan dhabtnya. Dan masalah ziyadatul thiqah itu hendaknya betul-betul memahaminya. Bahwasanya dalam masalah ini tidak bisa dipukul rata. Tidak semua ziyadah dari seorang thiqah kita katakan maqbulah, tidak juga apa kita katakan mardudah. Akan tapi melihat qarinah-qarinah yang ada. Melihat qarinah-qarinah yang ada sehingga seorang bisa menguatkan. Dan yang demikian akhwanillah tentunya kita kembali kepada ahli sya'n. Kepada apa? Kepada mereka-mereka yang memiliki keahlian. Keahlian dalam masalah ini dan merujuk terutama kepada mutaqaddimun. Baik. Sehingga kalau ziyadah thiqah ternyata itu adalah ziyadah yang marjuh, maka hukumnya apa? Maksudnya dalam hadis syadzah. Hadis syadzah yaitu tatkala seorang thiqah atau yang di bawah thiqah menambahkan suatu tambahan dan diselisih yang lain dengan hafalan yang lebih kuat atau jumlah lebih banyak, maka tambahan tersebut dihukumi syadz sebagaimana tambahan tahrik. Demikian pula tambahan lafaz biyamini dalam apa? Dalam masalah menghitung zikir. Kita Abdullah bin Amr. Tayyib, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih biyamini. Lafaz biyamini ini dihukumi syadzah. Karena yang mahfuz lafaz biyadi, dengan tangannya. Tentunya ketika seorang menyebutkan biyamini ini ada nilai tambah dari sekedar tangan, ya kan? Karena menentukan tangan yang mana. Cuman lafaz biyamini ini menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang datang dengan lafaz lebih umum biyadi. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah rahimahullah taala. Dan contoh-contoh yang lain untuk contoh-contoh syadz.
Adapun tentang hadis mudallas insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, biar tidak terputus. Mafhum untuk pembahasan ziyadah thiqah ini. Dan kesesuaian sebenarnya dimasukkan setelah pembahasan mu'dhal khanifillah sebagaimana telah disebutkan di depan, ini kurang tepat dan kurang tepat. Taib. Dalam pembahasan mu'dhal ini ada beberapa pembahasan tambahan, seandainya dipisah dalam fasal itu lebih memudahkan untuk kita memahami. Seperti misalnya kemarin masalah an-anah, ya tidak? Masalah an-anah. Kemudian juga an-anah, ada an-anah, ada an-anah. Kalau an-anah apa, Ja'far? Serampai mendapatkan dengan anna rajulan qal. Nah, anna fulanan qal. Tapi kalau an-anah berarti an fulan. Baik. Ini juga penting dipahami riwayat an-anah. Dhabitnya bagaimana kemarin. Kemudian yang rajih dalam masalah ini yang di situ dibangun di atasnya amalan dan mana yang terjadi ijma' padanya. Baik. Kemudian mursal sahabi. Nah, ini kan sebenarnya pembahasan tambahan. Nah, bukan khusus pada bab mu'dhal. Baik, barakallahu fiikum naqtal biha. Ramadan itu kita akan datang kepada syekh, kepada guru. Nah, bacakan hadis, kemudian bagaimana syekh? Kemudian kemudian dicocoki oleh si syekh, ya betul, riwayat itu betul. Nah, ini arad. Dan arad termasuk salah satu metode dalam dalam tahammul hadis, yaitu dalam memikul hadis atau meriwayatkan hadis dari guru yang dipaparkan hadis tersebut. Kalau mengatakan na'am hadza min riwayati misalnya, ini termasuk riwayatku, dia boleh kemudian meriwayatkan dari gurunya itu. Cuman arad, nah tentunya dari sisi kekuatan, lebih rendah daripada guru tadi yang langsung menyampaikan hadis. Paham? Nah,